Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua yang ada di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Oh ya, sekarang tanggal berapa? Tanggal 25 Oktober. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi hari ini. Adik-adik semuanya dipersilahkan berdiri. Kita akan bernyanyi pemanasan lagunya Di Pintumu. Sudah siap? Karuli akan memimpin gerakannya. Adik-adik semua mau berdiri. Siap semuanya? Tangannya ke depan ya nanti ya. Dan mengetok tok tok, jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sekali lagi adik-adik ya. Mengetok tok tok, jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, kita akan masuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami masih diberikan kesehatan untuk boleh datang beribadah. Tuhan, Kau memberkati ibadah kami Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, agar dapat memimpin ibadah ini dengan baik. Sebentar kami akan membaca Mazmur berbalasan. Engkau memberkati kami Tuhan, agar kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Amin. Nah, adik-adik, kita akan baca dari Mazmur berbalasan. Semua sudah baca Alkitabnya? Sudah buka Alkitabnya? Kita mau buka Alkitabnya dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nah, sekarang kakak akan membaca, adik-adik mendengarkannya ya. Judulnya Aman dalam Perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka akan sendirilah yang bergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal maupun aku tetap percaya. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pendoraknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepadaku menguasai musuhku. Sekeliling aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai.
Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikianlah bacaan mazmur kita, berbalasan kita hari ini. Adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau nyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 251. Ya adik-adik, sudah siap kidung cerianya? Kalau adik-adik sudah tidak punya kidung ceria, nanti adik-adik bisa bawa bacaannya di bawah screen ini adik-adik ya. Kita mau bernyanyi sama-sama. Kita mau berdiri semuanya di rumah ya. Kita mau berdiri semua. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Sebelum mendengarkan cerita, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah bernyanyi, kami telah membaca mazmur berbalasan. Tuhan Yesus, bentar kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Engkau memberkati kakak-kakak yang akan bercerita. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk Kak Fiska yang akan bercerita dari anak TK, Kak Erli yang akan bercerita dari anak kecil, maupun Kak Heri yang bercerita di anak tanggung. Engkau memberkati mereka Tuhan, agar mereka dapat bercerita dengan baik, dan kami dapat mendengarkan cerita dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah siap mendengarkan cerita dari kakak-kakak? Ya, silakan mendengarkan ya adik-adik ya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Erli di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Kelapa Gading. Adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita ambil Alkitabnya. Lalu kita buka di Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Beginilah firman Tuhan, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi
Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang iman. Iman adalah sikap percaya kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik pasti pernah sakit ya. Ya batuk, pilek, atau panas ya. Kakak juga pernah sakit. Nah, waktu adik-adik sakit, yang dilakukan orang tua adik-adik apa? Pasti dikasih obat ya, supaya adik-adik cepat sembuh. Kakak juga sama, minum obat. Tapi yang paling utama adalah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkan aku, supaya aku tidak sakit lagi. Adik-adik juga pasti demikian ya, bersama dengan orang tua adik-adik di rumah. Nah, ketika kita berdoa, Tuhan menyembuhkan kita. Kita tidak sakit lagi. Nah, itu yang disebutkan dengan sikap percaya kita kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi kita percaya bahwa Tuhan menyembuhkan kita, memberikan kita kesehatan, kepulihan dari penyakit, dari sakitnya kita. Nah, adik-adik, Tuhan itu sangat mengasihi kita, semua umat manusia, kakak juga adik-adik. Dan yang harus kita lakukan adalah kita percaya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan minta untuk kita lakukan, kita juga harus lakukan itu. Nah, tadi kita sudah baca di Alkitab, ada satu kisah seorang nabi, namanya Nabi Nuh. Nah, Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Orang-orang menertawakan Nuh, tapi karena imannya Nuh, apapun yang Tuhan perintahkan kepada Nuh, Nuh lakukan. Nah, adik-adik, mari kita saksikan cerita atau kisah Nuh yang Tuhan suruh membuat bahtera. Kita saksikan bersama ya adik-adik ya. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya
aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video atau cerita tentang Nabi Nuh. Nah adik-adik, bagaimana ceritanya? Bagus ya adik-adik ya. Nah kita harus belajar dari sikap Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Nuh menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun orang-orang di sekelilingnya menertawakan Nabi Nuh ketika dia buat perahu, tapi Nabi Nuh tidak ambil pusing. Nabi Nuh tetap menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Nah adik-adik, kita mau belajar 3 hal tentang iman. Yang pertama, hari ini kita harus taat kepada Tuhan. Adik-adik, kita harus setia kepada Tuhan. Apapun situasinya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan ya. Yang kedua, kita harus punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kalau hubungan akrab itu artinya kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Kemudian kita harus baca firman Tuhan. Kita harus mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita. Yang ketiga, kita harus percayakan segala sesuatunya pada Tuhan. Nah adik-adik, kalau adik-adik kan sekarang masih kecil ya, tapi nanti adik-adik setelah adik-adik besar, remaja, dan kemudian adik-adik dewasa, adik-adik juga mempunyai masa depan yang baik. Nah kita kan tidak tahu masa depan kita seperti apa, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang penting adik-adik, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Nah itu 3 hal yang adik-adik harus ingat di setiap kehidupan adik-adik ya. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya firman yang kita dengar sama-sama itu menjadi bagian dalam kehidupan adik-adik dan juga kakak untuk setia dan taat kepada Tuhan, karena itulah iman percaya kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, kakak punya tugas untuk adik-adik minggu ini. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini itu terambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah adik-adik, ayat ini kakak minta adik-adik untuk dihafalkan. Kemudian adik-adik mengirim videonya. Setelah adik-adik hafal, adik-adik bikin video, adik-adik bisa kirim ke kakak atau di grup orang tua, grup parents ya. Kakak tunggu adik-adik mengirim tugas yang hari ini kakak berikan. Nanti akan kita tampilkan di IMPA minggu depan. Ya adik-adik ya. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Fiska, terima kasih Kak Erli, terima kasih Kak Heri yang telah bercerita. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita kan? Sekarang kita akan memasuki dalam persembahan syukur. Nah adik-adik semuanya yang di rumah,
Kalau adik-adik punya persembahan, nanti titip ke papa atau mama ya. Boleh nanti persembahannya dibawa ke gereja, boleh juga ditransfer ke GPIB Kelapa Gading. Rekeningnya ada di bawah sini ya adik-adik ya. Silakan membaca. Nah adik-adik, kita akan selesaikan ibadah ini. Kita mau bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 265. Judulnya Yesus Berpesan. Adik-adik semua kita siap berdiri. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin-lilin lihat malam siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Nah adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Sudah siap berdoa? Kita akan memasuki doa persembahan maupun doa penutup hari ini. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh menekan cerita. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini juga Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan syukur ini dapat memuliakan gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebentar kami akan memasuki hari-hari baru kami Tuhan. Kau memberkati hari-hari kami di minggu-minggu yang akan datang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadahnya selesai dulu ya hari ini ya. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Terima kasih adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. God bless you all.